Shalom, selamat pagi. Bagaimana semalam dapat tidur nyenyak? Puji Tuhan. Pagi ini dengan tubuh yang sehat, semangat, kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala kepujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Bapa kami, Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang dimana kami boleh menikmati istirahat malam di dalam kasih anugerah-Mu. Dan pagi ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, kami boleh bangun dan memulai lagi untuk aktivitas sepanjang hari ini. Sebelumnya, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berfirmanlah kepada kami untuk bekal kami sepanjang hari ini melalui firman Tuhan itu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini, di mana kita masih dalam keadaan yang sehat, segar, ayo kita buka Hosea pasal 6 ayat 3. Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, pagi hari ini, sebagaimana Hosea mencatat di dalam ayat pasal 6 ayat 3, untuk mengenal Allah. Dan judul tema firman Tuhan pagi hari ini, mengenal Tuhan. Saudara, di sini ada anjuran, himbauan, marilah. Ada sesuatu daya tarik untuk menarik kita. Marilah kita untuk apa? Mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi untuk mengenal Tuhan kita harus ada usaha. Tidak enak begitu saja, saya kenal dengan ini. Ya, ada usaha pastinya sebelum kita mengenal dengan baik orang itu. Saudara, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ayat berikutnya mengatakan, ia pasti muncul seperti fajar. Semalam gelap gulita, pagi-pagi muncul fajar menerangi. Nah itu seperti itu. Mungkin pada waktu itu kita dalam keadaan gelap gulita, kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Lalu kita sungguh-sungguh pada waktunya saat fajar pagi hari muncul dan kita boleh mengenal Dia. Bahkan dikatakan lagi, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Kalau hujan datang, tenang. Surabaya panas, kena hujan menjadi dingin, sejuk. Kehadiran Tuhan membuat kita sejuk, damai, sejahtera. Saudara, itulah anjuran, imbauan, marilah. Hosea mengajar kepada kita, marilah mengenal Tuhan. Dan sungguh-sungguh, jangan kalau ada waktu aku mau, kalau enggak ya bagaimana. Jangan seperti, tapi benar-benar ada kesungguhan hati, aku mau mengenal Tuhan. Saudaraku, khusus bagi kita orang percaya,
sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, harus lebih sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus, mengenal pribadi Yesus. Saya ulangi, sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus yang kita sembah. Bagaimana kita tidak mengenal Tuhan kalau kita dapat mau menyembah Dia? Kepada siapa kita? Sasarannya kepada siapa? Tapi kalau kita mengenal Dia, kita datang menyembah Dia, aduh, dengan sukacita. Ada suatu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, karena kita mengenal Dia secara pribadi. Saudara, ada pepatah yang mengatakan, mungkin pepatah ini sudah menjadi terkenal bagi kita semua, tak kenal maka tak sayang. Ya, itu dia. Benar kata pepatah, tak kenal maka kita tak sayang. Tapi kalau kita kenal Dia, kita akan ada satu kerinduan untuk datang berjumpa dengan Dia. Sayang sekali kepada Tuhan. Itulah dia. Orang-orang percaya seperti itu harusnya. Saudaraku, mengenal, ada yang hanya melihat mengenal Tuhan Yesus itu karena Dia baik, ya, Dia memberkati. Saudara, hanya sebatas itu, kurang mantap, ya, kurang mantap. Tapi Hosea mengajarkan, ayo kita mengenal Dia secara sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia akan terbit seperti fajar, Dia akan datang seperti hujan. Aduh, berbicara tentang terbit seperti fajar, datang seperti hujan, itu berbicara tentang kehadiran Allah dalam hidup kita. Yang kedua, berkat Allah dalam hidup kita. Itu dia. Saudaraku, Hosea, seorang pesuruh Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan, harus memberitakan pemerintah Tuhan kepada umatnya. Karena pada waktu umatnya itu hidup tidak setia dan berbalik kembali kepada Tuhan, berusaha sungguh-sungguh mengenalnya. Dari yang tidak setia, yang sudah menjauhi Tuhan, Hosea, ayo berbalik, mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Ini anjurannya. Dan pagi hari ini, kalau kita mendengar Hosea itu berbicara pada, ayo mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh, jawaban kita, yes, oke. Nah, gitu. Jangan masih mikir-mikir. Iya ya, nanti saya pikir-pikir ada waktu apa enggak. Aduh, terlambat nanti kita. Tapi kalau yes, oke, hari ini juga, sekarang ini juga, pagi ini juga, aku mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, Tuhan akan muncul seperti fajar dalam hidup kita. Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Aduh, luar biasa. Saudaraku, dari itu, pada akhir musim semi, ya, hujan itu mengalir dalam, mengairi bumi. Ada kesukaan, kehidupan. Dari itu mari kita mau benar-benar mengenal Dia secara pribadi. Pada akhir musim yang mengairi bumi itu berbicara tentang kehadirannya. Oh, bukan suatu kebetulan kalau kita ada kesungguhan berjumpa dengan Tuhan, kita akan merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, sehingga hidup kita itu menjadi berarti. Kita melakukan usaha sepanjang hari ini dengan sukacita karena kehadiran Allah. Bahkan kita tahu persis
berkat Tuhan itu akan menyertai kita. Itu dia. Ayo, saya menghimbau pagi hari ini, mari mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, permasalahannya kita bukan dari Tuhan, mau atau tidak, meresponi atau tidak. Aduh, jangan saya Tuhan, belum waktunya. Kasihan deh kalau sudah terlambat. Kalau sudah ada di rumah saya oksigen diinfus, baru aku mau melayani Tuhan. Kasep. Sudah kita tergeletak di rumah sakit, baru ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Kasep. Kenapa saya katakan kasep? Ya, kalau Tuhan masih memperpanjang umurnya, ada kesempatan untuk melayani. Kalau Tuhan bilang, malam ini juga aku panggil, aku cabut nyawamu. Apa jawaban kita? Tidak bisa diperleng. Tidak bisa. Tuhan, tunggu dulu Tuhan, aku belum siap. Nggak ada alasan lagi. Kalau Tuhan sudah pulang, ayo pulang, debu kembali ke tanah, ya pulang sudah. Dengan keberadaan kita, siap atau siap, kita harus menghadapi tahta Allah. Apa yang kita perbuat di dunia ini, itu harus dipertanggungjawabkan. Dari itu, mari pada pagi hari ini, selagi kita masih sehat, masih kuat, ayo kita meresponi undangan Hosea. Mari kita mengenal Tuhan. Jangan sampai menunggu hari esok atau besok, atau waktu kita sudah tidak berdaya, tidak ada kemampuan lagi. Dalam titik-titik kelemahan kita, baru kita mau menyadari, mau melayani Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Saudara, mengapa kita harus mengenal Tuhan? Nah, ini ayatnya di dalam Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa. Saudara, bukan orang lain di luar Tuhan, enggak. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sayang bukan? Kita yang jadi orang Kristen yang sudah puluhan tahun, kita yang sudah melayani Tuhan dengan sedih payah, pagi, siang, malam, rasanya tidak ada waktu layani Tuhan. Tapi kita tidak mau, hati kita tidak tergerak untuk mengenal Tuhan yang kita layani itu. Kasihan, saudaraku, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena engkau sendiri yang menolak pengenalan itu. Bukan Tuhan, kita yang menolak pengenalan itu kepada Tuhan. Dari itu, pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, saya menghimbau, Nabi Hosea juga menghimbau, mari mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, karena Engkau mengenal kami secara pribadi. Bahkan kami juga mengenal Tuhan. Karena itu kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas, firman Tuhan mengajar kepada kami, kenali dia Tuhan. Kalau kita mengenal dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir seperti fajar, dan Tuhan datang seperti hujan. Kehadiran Tuhan bahkan membawa berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu turun memberkati para pendoa.
yang mendengar Mana Rhema pagi hari ini. Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati rumah tangganya. Segala kepujian hanya bagi Yesus Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudusnya menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.